yang akan menolong kita untuk berpindah itu ya. Yang tadi saya ringkaskan dengan KBT. Siapa yang tahu? Ya, Kak Senli lebih dulu angkat tangan. Oke, sip. Ya. Nanti minta di Kak Wesley hadiahnya. Oke. Oke, baik. Tadi ada beberapa tangan yang terangkat sebelum kita break. Saya persilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya. Semoga tidak lupa. Setelah ketindih sama nasi goreng jadi lupa pertanyaannya. Gitu ya. Saya persilahkan yang mau bertanya. Ya, silakan. Cek. Kan saya waktu kecil nggak tinggal sama orang tua. Dari bayi sampai umur 5 tahun. Lalu 6 tahun tinggal sama orang tua, tapi setelah itu baru setahun mama saya meninggal. Nah waktu mama saya meninggal itu saya nggak merasa sedih. Waktu meninggalnya ya Pak ya. Nah setelah mau dikubur baru saya merasa sedih. Tapi mau teriak, mau nangis nggak bisa. Tapi rasanya kayak mau tak ledakan gitu, tapi nggak bisa tuh. Nah itu terjadi waktu mendiang almarhum suami saya yang pertama meninggal. Lalu ketika papa saya meninggal juga, itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Setelah dia ndak ada, baru saya rasanya kayak gimana ya? Ya itu. Ya, kalau berkaitan dengan berduka, kedukaan sebenarnya kedukaan sendiri itu ada level-levelnya sebenarnya. Ya. Di level yang pertama dari kedukaan itu biasanya kita kenal dengan denial, penyangkalan. Ya. Sehingga memang kemudian masih merasa seperti belum begitu kuat rasanya ya. Dan ada level-level selanjutnya masa berduka dan tiap orang kecepatannya di setiap level itu bisa berbeda. Bahkan ada yang kemudian bisa seperti lewat level-levelnya itu karena respon-respon orang di sekeliling. Nah ini yang kadang-kadang menjadi isu di antara kita orang Kristen. Karena cepat-cepat kemudian ayat dipakai tidak mengizinkan seseorang melewati proses berduka yang semestinya. Karena kemudian kita merasa bersalah baik itu orang di sekeliling maupun diri sendiri dengan pengajaran yang keliru. Sudah nggak usah menangis, nggak usah sedih, dia sudah senang di sana. Ya, betul yang meninggal memang sudah senang di sana. Tapi kita yang masih di sini masih perlu memproses rasa kehilangan itu. Masih perlu memproses rasa berduka itu. Nah proses ini sendiri juga akan dipengaruhi oleh kemampuan mengelola emosi tadi. Apalagi kalau bertumbuh dari kecil bertumbuh tidak diizinkan untuk mengekspresikan diri. Sehingga ketika ada emosi yang kuat yang dirasakan itu tidak bisa diungkapkan sehingga masa berdukanya itu malah bisa berkepanjangan. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian bisa meninggalkan sisa trauma yang berkepanjangan juga. Karena tidak mampu untuk betul-betul melepaskan akhirnya memproses rasa kehilangan dan rasa berduka itu. Dan itu bisa menjadi pola. Ketika ada sebuah pemicu emosional yang kuat. Itu cenderung akhirnya ngantem di dalam. Karena tidak tahu, tidak mampu, tidak terlatih untuk mengekspresikannya. Sehingga numpuk di dalam akhirnya. Nah itu bagian dari pola sebenarnya. Sehingga kita perlu mengenalinya yang kemudian dari situ kemudian kita bisa perlahan-lahan memprosesnya sehingga bisa lebih mengekspresikan emosi kita pada akhirnya. Ya. Kadang-kadang kan misalnya emosi yang lain. Ya tadi di awal sekali di sesi tadi pagi kan Kak Siska bertanya ada
Emosi apa saja yang kita punya. Tapi kan ada emosi-emosi di mana kita tidak diizinkan untuk mengekspresikannya. Nggak boleh marah. Padahal marah itu adalah bagian dari emosi dasar manusia. Cara mengekspresikan marahnya itu kan yang perlu dikelola. Bukan rasa marahnya yang nggak boleh, tapi cara mengungkapkannya, ya. Cara mengekspresikannya itu yang menjadi penting. Sehingga dengan mengenali emosi-emosi itu kita akhirnya belajar cara yang konstruktif, cara yang efektif untuk mengekspresikan emosi-emosi tersebut sehingga emosi-emosi itu bisa dikelola dengan baik. Karena bisa jadi misalnya seperti kemarahan itu bisa saja sebenarnya rasa kesedihan yang menumpuk sebenarnya. Sehingga orang yang gampang ngamuk, gampang marah itu perlu diidentifikasi. Orang yang punya isu dengan anger issue, kemarahan, itu perlu diidentifikasi. Sumbernya di mana sebenarnya. Karena bisa jadi kemarahan itu sendiri atau kalau orang kemudian punya isu dengan anger issue itu akarnya bisa berbeda-beda. Sumber masalahnya berbeda-beda sehingga perlu dikenali sumber akar masalahnya, kita tangani dari situ. Apakah itu ada dampaknya? Kan ke saya tuh kalau marah itu diem. Kalau udah penuh saya pergi gitu. Nah maaf, waktu pernikahan saya pertama saya meninggalkan pasangan saya 2 hari. Tidur di tempat kakak saya. Karena saya nggak mau sampai saya mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya dan malah mungkin menanamkan sakit hati yang mendalam berkepanjangan. Jadi lebih baik saya yang menghindar gitu. Nah pernikahan saya kedua ini setelah 9 tahun sendiri ya. Saya pernah marah, tapi saya nggak mengulang yang dulu yang bodoh itu pergi gitu. Tapi saya diem. Saya diemin 2 hari terus pasangan saya banting dinding gitu ya. Dia bilang gini, apa itu hamba Tuhan marah kok diam gitu. Terus saya diem. Terus nggak boleh marah gitu. Tapi dalam hati saya aja bicara. Terus saya bilang lagi dalam diri saya, jadi harus saya mencak-mencak. Nanti kalau saya nggak terkontrol melukai perasaannya gimana? Nah itu apakah dampak dari Ya proses-proses tadi yang kemudian memang kita perlu belajar untuk mengekspresikan. Misalnya kalau marah takut nanti akhirnya malah melukai, ya, melukai diri dan melukai orang-orang terdekat kita. Maka prosesnya seperti saya cerita kemarin, saya ini kan juga bertumbuh dengan semua trauma yang saya lewati sehingga kemudian menjadi orang yang sumbunya pendek, kesabarannya setipis tisu di belah 7. Ya. Dan karena saya orang yang gak banyak ngomong, sehingga kalau ngomong itu ngomongnya dikit tapi lebih tajam dari silet. Karena gak mau berdebat, tapi akan memilih kata yang sedikit tapi menusuk ke jantung dan sumsum. Orang langsung kicep gitu ya. Lawannya itu langsung kicep, gak bisa ngomong. Dan saya tidak bangga dengan itu dulu. Ya. Itu sebenarnya bagian dari trauma-trauma itu. Ketika saya mulai belajar untuk mengelola diri, mengelola emosi, meregulasi emosi. Ketika saya kemudian merasa marah kepada seseorang, saya akan kasih tahu, saya marah sama kamu, tapi izinkan saya untuk memproses rasa marah saya, setelah itu kita ngobrol. Nah, jadi waktu lagi mendidih itu tuh dikeluarkan tapi bukan langsung dibuka. Kalau ibu-ibu ini mayoritas wanita kan ya, mungkin punya pengalaman mungkin karena zaman sekarang wanita belum tentu bisa masak. Ya, belum tentu ngerti peralatan dapur. Kan kita tuh punya tuh kalau yang punya panci presto di rumah. Ya. Begitu matang langsung dibuka jadi bom meledak. Sehingga kan bagian atasnya itu perlu diganjal dikit tuh supaya dia keluar perlahan-lahan tuh ya pressure-nya itu ya. Sama sebenarnya dengan emosi. Lagi mendidih begitu kalau langsung dibuka udah meledak ya. Sehingga dibuka sedikit-sedikit. Dalam pengalaman saya meregulasi diri saya, memproses emosi saya. Kalau lagi marah begitu saya akan kasih tahu kepada yang bersangkutan. Ada sesuatu yang kamu lakukan yang membuat saya marah. Tapi beri saya waktu. Saya akan secepatnya.
Jangan juga minta waktu 3 hari, kebangetan juga. Orang tuh nunggu itu juga gregetan juga. Ya. Kelamaan gitu ya. Minta waktu tapi kita juga berbelas kasihan kepada orang itu supaya dia gantung. Saya bikin salah apa? Kadang-kadang kan gak sadar. Ditunggu 3 hari kemudian gantian dia ngamuk gitu kan. Waktu dia ngamuk karena kelamaan nunggu, ya udah kita tertrigger marah lagi sesi kedua. Nah, ya kan? Jadi perlu dibuka sedikit tuh prestonya itu supaya hawanya sedikit keluar. Tapi yang keluar itu tidak menyakiti. Ketika nanti sudah siap, dibuka lebar akhirnya pancinya enak tuh makanannya. Ya, gitu ya. Ya, betul. Karena kan dibiarkan, karena kalau biarkan numpuk di dalam, dia bisa meledak dalam wujud yang berbeda. Entah meledak keluar atau meledak di dalam. Meledak di dalam itu efeknya ke fisik. Kemarahan yang menumpuk itu bisa menyebabkan beberapa jenis penyakit. Ini sudah hasil riset. Antara lain misalnya sering pusing tanpa jelas, sudah bola-balik sehingga koleksi obat sakit kepala di rumah dari mulai Panadol dan semua yang lain-lain. Ya termasuk Panada juga sudah disiapkan di rumah gitu ya. Kok nggak beres-beres sakit kepalanya? Itu efeknya kemana-mana. Misalnya kemarahan yang menumpuk disimpan di dalam bertumpuk-tumpuk. Selain efeknya tadi itu migrain, sakit kepala berkepanjangan, masalah sakit punggung, ya, kemudian masalah pencernaan, itu semua efek-efek dari kemarahan. Bukan satu-satunya penyebabnya, tapi itu salah satu pemicunya kemarahan yang menumpuk yang tidak diproses. Bahkan kemudian masalah gangguan kulit. Ada orang kan aduh sudah obat kemana-mana ke dokter kulit yang mahal gitu tapi kok gatal-gatalnya gak hilang atau masalah kulitnya gak hilang. Salah satu pemicunya itu juga kemarahan yang menumpuk. Ya. Lalu kemudian gangguan tidur. Bahkan sampai kepada gangguan performa seksual. Moodnya jadi hilang gitu ya. Dan seterusnya itu kan kalau suami istri kan akan mempengaruhi hubungan pada akhirnya. Yang kalau ditelusuri akarnya, salah satu akarnya adalah emosi negatif tadi yang dibiarkan numpuk. Ya, salah satunya kemarahan dan ini adalah riset-riset sudah riset-riset ilmiah yang dilakukan. Sehingga kita perlu melatih skill. Nah, mengelola emosi, meregulasi emosi, mengurai emosi itu skill. Skill dalam hidup yang kita perlu pelajari sehingga kita menjadi terampil karena selama kita masih hidup bagi manusia kita masih punya emosi. Dan selalu akan ada pemicu di sekeliling kita. Karena situasi dan kondisi di sekeliling kita itu selalu bisa menjadi pemicu. Nah, berarti kita semua itu wajib hukumnya, ya bukan sunnah. Tapi hukumnya wajib. Untuk kita melatih skill. Mungkin bingung apa itu sunnah dan wajib kita hidup di negara muslim. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan enggak apa-apa. Kalau wajib itu dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan berdosa. Nah, melatih skill untuk mengelola emosi itu hukumnya wajib bukan sunnah. Ya. Nah itu menurut versi saya. Ya. Saya rasa seperti itu. Oke silakan. Oh iya. Ya sekalian karena mikrofonnya di belakang, dua dulu di belakang baru ke sini. Ya terima kasih. Yang saya mau tanyakan Pak, saya menemukan beberapa anak dari usia 1 sampai 5 tahun itu tidak mau diam. Anak itu tidak mau diam, suka lari sana sini, bahkan kalau ada acara-acara itu pokoknya bisa dikata bikin malu orang tua. Tidak mau diam, pokoknya panjat sana, panjat sini, lompat sana, bahkan bisa buka kulkas orang. Yang di sini saya mau tanyakan. Dan yang lebih parah, kalau ada yang dia pegang, kita ambil, dia ngamuk. Ngamuknya itu bukan ngamuk yang biasa, bisa banting badannya ke lantai, bisa ke tembok, langsung ngamuk gitu. Nggak tahu alasannya bagaimana. Nah itu saya sering temukan dan saya mau tanyakan apa itu ada pengaruh dari dalam kandungan ibunya, waktu dia ibunya mengandung atau bagaimana, ataukah pola asuh yang salah atau pola makan dari ibunya.
Itu yang saya mau tanyakan, kan tadi ada yang bilang itu biasanya pola makan bisa mempengaruhi janin. Itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Isu anak yang hiperaktif memang pada masa kini itu bertambah. Ya, pada masa kini jumlahnya itu makin meningkat pada masa kini. Ya, anak yang memang hiperaktif, sehingga memang perlu identifikasi hiperaktifnya ini seperti apa. Ya, karena kita perlu mendapatkan diagnosis yang jelas dulu. Ya, lalu kemudian bicara mengenai tantrumnya tadi yang kemudian menyakiti diri dan seterusnya, itu ada kaitannya dengan pola asuh juga. Jadi identifikasi kasusnya apa, dia menjadi hiperaktif itu. Dari situ kemudian bisa jadi perlu ada penanganan terapi khusus, ya, termasuk pola asuh parenting juga menjadi perlu, sehingga anak dilatih dari kecil dilatih untuk memproses emosinya, sehingga kalau ngamuk nggak menyakiti dan melukai diri sendiri atau menyakiti dan melukai orang lain. Kombinasi dari dua hal ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok belakangan ini di generasi makin kesini makin banyak jumlahnya anak-anak yang entah itu ADHD, ya, hiperaktif, ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa peningkatannya cukup signifikan di masa kini. Pertama, pengaruh asupan makanan, ya. Lalu kemudian yang kedua juga pengaruh lingkungan. Contohnya adalah itu sebabnya sebenarnya menurut riset-riset terbaru, anak balita seharusnya tidak bersentuhan dengan gadget. 2 tahun ke bawah itu 0, tidak boleh sama sekali bersentuhan dengan gadget. Bukan hanya dengan tab atau handphone, termasuk dengan televisi. Untuk yang 2 tahun ke bawah itu zero monitor, zero screen, sama sekali tidak ada urusan dengan screen. Karena gerakan yang cepat di tampilan entah itu di HP, di gadget, bahkan di TV, gerakan yang cepat, warna-warna yang macam-macam itu mempengaruhi cara kerja otak sebenarnya. Karena anak di usia itu proses pembentuk tadi sudah dijelaskan sedikit ya sama Kak Siska, proses pembentukan otaknya sedang terjadi. Nah, kalau kemudian terbiasa, apalagi itu yang saya singgung tadi kan, umur 1 tahun tapi sudah jago searching di YouTube. Nah, itu sebenarnya bukan hanya mempengaruhi ke perilaku dan emosi, tapi juga mempengaruhi sistem jaringan di otak. Dengan kata lain bisa terjadi kerusakan permanen di otak. Ya. Masalahnya gaya hidup modern sekarang itu sebabnya orang tua itu kan yang saya sudah singgung tadi sini atau di mana saya pernah menyinggung sebelumnya ya. Kita mengeluh generasi ini generasi stroberi. Ya, kemarin kalau nggak salah saya singgung ya. Belum ya. Generasi stroberi yang lembek. Kelihatan ranum, matang gitu yang saya singgung tadi waktu saya menambahkan di sesi tadi pagi, yaitu artificial maturity, kedewasaan semu. Nah, pertanyaannya, buah stroberi kan tidak lahir, tidak tumbuh, tidak keluar dari pohon duren. Kan dari stroberi juga. Dengan kata lain, anak generasi sekarang generasi stroberi, ya orang tuanya berarti kan orang tua stroberi. Parentingnya, pola asuhnya pola asuh stroberi. Jadi jangan komplain kalau buahnya stroberi. Kalau mau buahnya duren ya tanam pohon duren. Itu sebabnya pentingnya pemahaman ini khususnya bagi orang-orang tua muda, bagi keluarga-keluarga muda. Ini tambahan lagi, nih ya, perlu kelas sekolah minggu khusus untuk pasangan muda, orang tua muda, keluarga muda. Sekolah minggu itu bukan cuma buat anak-anak, sekolah minggu itu bahkan sampai oma-oma, opa-opa. Karena oma-oma, opa-opa punya isu sendiri, sehingga perlu ada pendampingan di situ. Kita kan sekolah minggu ya anak-anak saja, padahal sebenarnya sekolah minggu itu dari usia 0 tadi sampai usia menjelang 0. Ya. Sehingga perlu ada pendampingan di situ. Jadi kembali ke kasus itu tadi, perlu memang kalau sudah itu kelihatan begitu, itu bukan sekedar pola asuh saja. Bisa jadi sudah ada perlu diagnosis khusus di situ. Oke? Pertanyaan selanjutnya tadi, ya. Berdiri. Shalom Pak. Ya. Ini saya mau menceritakan kesaksian pribadi tentang emosi Pak. Jadi dulu saya ini adalah anak yang tumbuh dengan keras Pak.
Jadi saya itu anti yang namanya menangis. Ya, jadi kalau dimarahin orang tua itu bukan menangis, tapi saya lebih ke diam. Jadi diamin orang tua tuh bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 1 minggu. Bahkan justru orang tua itu, mama saya itu justru menghadapi saya itu justru dia yang menangis, bukan saya yang menangis. Gitu kan. Jadi saking kerasnya. Jadi saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan kayaknya salah deh. Ya kan, kenapa kok saya ini kok sama sekali nggak ada yang rasanya itu sedih atau seperti apa gitu. Bahkan di gereja pun, kecuali kalau di gereja ketika berdoa sama Tuhan, di jamaah Tuhan itu bisa. Tapi kalau untuk emosional di hal-hal itu tuh tidak bisa. Jadi ketika saya masuk ke sekolah Alkitab, saya berdoa sama Tuhan, malah justru berlebihan nangisnya Pak. Jadi yang dulu nggak pernah nangis, malah ketika sudah maksudnya saya berdoa minta seperti itu malah kelebihan nangisnya. Iya dikit-dikit nangis Pak. Jadi nonton film aja nangis, ya kan. Jadi katanya perempuan juga kayak gitu. Cuma ini kayaknya terlalu berlebihan gitu. Jadi lihat anak kecil jatuh terus ditinggalin orang tuanya atau gimana, saya jadi ikut menangis. Bahkan ketika jemaat curhat sedih, saya juga nangis Pak. Jadi bingung gitu ya, saya maksudnya pengen ngontrol itu Pak, tetapi nggak bisa menahan air mata. Ini bentuk air mataku kayak apa ya Pak? Racun ya, mengeluarkan toksik enggak ya? Maksudnya gimana ya, maksudnya apakah itu sesuatu hal yang baik ya Pak? Masalahnya bukan cuma saya saja Pak, jadi orang tua saya dua-duanya kalau nonton film atau bahkan sesuatu yang sedih itu mereka juga seperti itu. Dan ketika saya punya anak saya seperti itu Pak. Iya, jadi kayak turun-temurun gitu. Kalau menurut Bapak itu sesuatu yang baik apa enggak? Tapi kalau di diri saya itu kayak menjadi sesuatu yang mengganggu Pak. Soalnya kalau saya nonton lagi di FB atau di Instagram terus nemu sesuatu yang mengharukan, saya menangis dan asam lambung saya naik Pak. Kan nyesek ya. Karena saya punya riwayat sakit lambung Pak, ya kan. Tapi bukan karena stres. Jadi nonton-nonton kayak gitu justru bikin saya sakit kan. Makanya kadang suami tuh kasih tahu, udah nggak usah nonton yang kayak gitu, lebih baik nonton yang lucu-lucu supaya kamu nggak asam lambungnya nggak naik, dia bilang gitu. Tapi kan yang namanya kadang kan tiba-tiba nonton hal-hal yang pengen penasaran kayak gitu kan, nonton kayak gitu ternyata itu nggak drakor juga sih. Pokoknya hal-hal yang mengharukan gitu. Tapi kalau sumpamanya debat dengan suami, kan pasti ada ya Pak ya namanya debat dengan suami atau kelahi dengan suami, dimarahin suami saya nggak nangis Pak. Kan aneh gitu kan. Jadi hal-hal yang mengharukan saja yang membuat saya itu menangis, sesuatu yang sedih, bahkan ketika saya melihat anak-anak yang menyedihkan itu juga saya jadi terharu seperti itu Pak. Itu menurut Bapak itu baik atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk kejujurannya, keterbukaannya. Ya. Pertama, kalau lihat dari kisahnya tadi, bisa jadi itu sebenarnya adalah bagian dari, karena tadi kan masa kecil bertumbuh keras begitu ya. Bisa itu sebenarnya bukan karena bawaan lahir, bawaan orok. Itu bisa jadi masuk kategori kepada mekanisme pertahanan diri, defense mechanism. Kenapa itu menjadi mekanisme pertahanan diri? Itu adalah respon untuk survive. Kenapa perlu respon untuk survive? Karena berarti kan merasa ada ancaman. Dengan kata lain trauma. Ya, dari masa bertumbuh sehingga kemudian pilihan untuk survive-nya adalah ya udah. Tidak merasakan emosi-emosi itu adalah pilihan, tidak mengekspresikan emosi itu adalah pilihan, karena dengan begitu tuh nggak harus kemudian merasa terluka. Nah itu mekanisme pertahanan diri, ya seperti yang ada kita jumpai juga di alam itu kan kemudian ada mekanisme otomatis, ya seperti putri malu kesentuh dikit dia langsung atau misalnya kura-kura. Ketika merasa terancam dia langsung masuk ke dalam cangkangnya.
Tapi kemudian sekarang berubah setelah berproses malah kemudian jadi mewean gitu, dikit-dikit nangis. Itu juga sebenarnya tapi kemudian jejaknya kan masih ada tadi. Sehingga berpindah dari kiri ke kanan tapi sebenarnya akarnya sama. Dengan kata lain belum betul-betul diproses yang akar mula-mula itu. Sehingga kalaupun ekspresi luarnya kelihatannya sudah mengalami perubahan, tapi sebenarnya masih bagian dari pola mekanisme pertahanan diri juga sebenarnya. Nah itu yang perlu dikenali di situ, diproses. Berbeda lagi dengan ada orang yang memang kemudian dalam dunia psikologi kita sebut hypersensitif. Ada orang-orang memang kecenderungan bawaannya itu sangat peka. Ya lewat lihat orang di lampu merah aja minta-minta gitu udah nangis. Ya padahal orang yang minta-minta itu lebih kaya dibanding kita yang di mobil gitu ya. Income di harian lebih gede dari manajer perusahaan gitu ya. Nah ada orang-orang memang bawaannya hypersensitif begitu. Tapi kayaknya dalam cerita yang tadi saya sih melihatnya nampaknya ini bukan kasus hypersensitif. Tapi lebih kepada trauma respons sebenarnya. Sehingga perlu diproses pada akhirnya dari akarnya. Mau yang tadi ekstrim kiri tidak merasa maupun sekarang kelebihan perasaannya. Itu hanya wujud yang berbeda dari akar yang sama sebenarnya. Bisa jadi seperti itu. Dugaan saya ini kan cuma cerita 1-2 menit. Ya, untuk menggali lebih dalam kan kemudian perlu ada diagnosis yang lebih mendalam. Oke. Tadi yang Bapak di sini selanjutnya tadi sorry. Oh iya maafkan Pak mengalah sama ibu-ibu. Mak nggak bisa dilawan Pak. Salam selamat malam semuanya. Selamat malam. Kalau orang melihat saya itu otomatis pasti gini ya, orang saya itu dinilai pemberani gitu ya. Terus karena banyak senyum gitu, terus saya tuh orang yang kuat tahan banting gitu ya. Tapi sebenarnya saya tuh punya sisi lain yang tidak semua orang itu tahu, hanya beberapa saja yang tahu. Ya masalahnya saya itu takut sama gelap gitu ya. Bu Joko itu pernah menyarankan saya ikut School of Healing gitu ya. Di Hotel Neo itu biayanya kalau tidak salah itu 1.400.000 atau 600 gitu ya. Saya sudah lupa itu di situ 3 hari seperti metode pengajaran gitu ya. Nah, terus saya ditanya apa masalahnya. Saya mengatakan kalau saya itu takut gelap itu ya. Terus saya ditanya, terus mari kita cari di mana pintu masuknya. Kenapa kamu sampai takut dengan gelap gitu ya. Saya disuruh mengingat-ingat dari kecil gitu ya. Sampai sekarang kira-kira apa yang membuat kamu takut dan pintu masuknya itu dari mana kok kamu sampai bisa takut dan takut itu dibawa sampai sekarang gitu ya. Saya ingat terus sambil didoakan supaya saya mengingat-ingat gitu ya. Ternyata saya menemukan ya bahwa waktu saya kecil saya ingat waktu itu saya masih yang digendong-gendong itu umur berapa ya kira-kira mungkin masih umur 4 tahun gitu ya. Ya saya percaya kalian mungkin belum lahir ya. Saya mungkin umur antara 4 atau 5 tahun karena saya ingat waktu itu saya masih digendong ketika saya mau ditidurkan gitu ya. Nah yang menggendong saya ini adalah orang yang mengasuh saya. Mungkin karena dia masih remaja, mungkin berpikir supaya cepat tidur dan dia cepat bisa bermain, bagaimana caranya saya cepat tidur, saya ditakut-takutin gitu ya. Nah sampai sekarang itu yang saya ingat, mbaknya ini bilang begini, kalau kamu nggak tidur, itu loh di situ itu ada gonggong melong ya. Dia tuh menjelaskan, sampai sekarang saya jelas teringat, gonggong melong itu orang yang tinggi, badannya tinggi, jangkung, berjubah hitam, terus lidahnya itu
menjulur sampai ke tanah, terus matanya itu merah sebesar bola gitu ya. Punya kuku-kuku yang panjang, jalannya itu terseret-seret sama jubahnya itu. Nah, itu yang membuat saya sampai sekarang itu teringat, mbaknya ini selalu mengatakan begitu ketika saya mau disuruh tidur gitu ya. Nah, saya ditanya sama yang pematerinya ini ya, didoakan, terus mengikuti School of Healing ini selama 3 hari, dan di situ saya merasa juga kayak merasa seolah-olah saya terselesaikan gitu masalahnya dengan cara-cara ini mengajarkan kepada saya gitu ya. Terus setelah pulang dari Hotel Neo itu, saya mencoba mempraktekkan apakah saya benar-benar sudah sembuh dari rasa takut saya atau belum gitu ya. Saya mencoba lewat jalan dari Gunung Sari ke Perumnas, karena waktu itu saya tinggal di Perumnas, lewat kuburan yang panjang sekali gitu ya. Saya sudah mempersiapkan diri seolah-olah saya berani, saya sudah sembuh gitu karena sudah ikut School of Healing gitu ya. Nah, ketika sudah mau memasuki itu saya mulai agak ragu-ragu, tetapi ya saya bilang begini sama diri saya pemberani, saya orang yang tidak pernah takut, jalan itu tidak gelap, jalan itu terang, tidak ada apa-apa, tidak ada kuburan. Ya, jalan itu lurus, saya berani, nggak ada apa-apa. Akhirnya lolos ya, sampai menyeberang kuburan yang panjang itu tidak ada apa-apa. Sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, kira-kira hanya bertahan 2 minggu, saya mulai kumat lagi. Ya, saya mulai takut lagi. Nah, Bu Joko itu tahu, dia bilang gini, loh kamu kan sudah School of Healing sampai tingkat itu, kenapa kamu masih takut? Saya membela diri gini, lah itu kan ketakutan saya itu sudah terbentuk, sudah tercipta, sudah menjadi tembok puluhan tahun dari saya kecil umur 5 tahun sampai saya sekarang mau umur 60 tahun. Ya enggak gampang, enggak bisa roboh dengan hanya waktu 3 hari ikut School Healing, saya bilang gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini fobia berat, trauma berat, atau apa namanya? Apakah saya itu bisa sembuh gitu ya? Apakah saya bisa sembuh? Karena sampai sekarang saya tuh ngerasa enggak sembuh. Cuma saya yang enggak takut itu di gereja saja. Enggak takut saya. Biar saya mau ke kamar mandi jam 2, jam 3 tidak masalah. Tapi kalau sudah keluar melangkah lewat pagar gereja jam 11 enggak berani. Takut saya, pikiran saya sudah aneh-aneh. Gonggong melong itu datang lagi. Saya sampai judek, enggak tahu gimana caranya saya sembuh. Mungkin Bu Joko juga sudah judek, nah di sekolah kan di mana lagi kok enggak lolos-lolos gitu ya. Selalu kumat. Ya. Minta pencerahannya Kak, saya mau sembuh Kak. Terima kasih untuk kesaksian dan ceritanya. Ya. Memang kalau kita bicara mengenai proses-proses pemulihan, ada sangat banyak. Jangankan yang model-model School of Healing begitu ya, yang memang memakai pendekatan-pendekatan rohani juga. Bahkan di dunia psikologi klinis pun ada berbagai macam jenis terapi dan pendekatan sebenarnya. Sehingga menerapkan pendekatan-pendekatan itu memang tergantung kasusnya, ya. Seperti masalah-masalah emosional, gangguan-gangguan mental disorder, gangguan mental, gangguan personality, ya, gangguan kepribadian, itu enggak semua dipukul rata dengan pendekatan yang sama. Tergantung kasusnya, pendekatannya apa. Namun kecenderungan generasi kita kan mau satu obat semua penyakit sembuh. Saya bukan anti hipnoterapi, bukan. Tapi belum tentu itu efektif untuk semua masalah. Sehingga penanganan trauma, fobia dan sejenisnya itu yang kemudian memang bisa jadi perlu kombinasi beberapa pendekatan. Kalau itu adalah trauma misalnya, oke, ikut School of Healing tapi kan ada proses yang tidak bisa selesai. Ya betul tadi yang Ibu
bilang tadi bahwa ini sudah puluhan tahun gak mungkin hilang dalam sesaat. Karena itu kan, karena kalau di gereja gak takut, di luar gereja takut, itu kan berarti ada kaitannya dengan sistem di dalam pola berpikir dan perspektif. Yang kemudian akhirnya terkait dengan emosi dan semua nyambung jadinya. Karena faktanya kalau gelap tapi di gereja gak apa-apa. Tapi kalau di luar gereja apa-apa gitu ya. Nah itu kan berarti ada sistem di situ, cara pandang, perspektif yang perlu dikenali strukturnya seperti apa sehingga kita mengelolanya seperti apa. Dan itu memang perlu proses. Namanya proses itu nggak bisa hanya dengan 3 hari simsalabim jadi. Kita berharap mujizat bisa terjadi dengan doa tumpang tangan. Saya percaya Tuhan bisa lakukan mujizat. Karena ada kasus-kasus juga. Misalnya orang kecanduan rokok. Didoakan langsung saat itu juga lepas. Ada orang tuh sudah terapi sehingga perlu waktu lama. Walaupun hatinya sama-sama betul-betul mau lepas misalnya. Saya masih percaya mujizat, tapi juga mujizat tidak selalu sama bagi setiap orang. Tapi kan kita hidup di tengah generasi semuanya mau instan, cepat. Ya. Lalu kemudian didukung juga oleh pendekatan-pendekatan yang kadang-kadang seolah-olah itu jaminan 100% bahwa pendekatan itu sudah pasti. Gitu. Menurut saya itu pendekatan yang tidak salah namun tidak utuh, tidak lengkap. Bahwa setelah bayar sekian juta ikut School of Healing, jaminan 3 hari semua beres tuntas, tas. Tidak selalu begitu. Untuk kasus tertentu mungkin bisa karena kan levelnya tiap orang beda-beda. Situasinya beda-beda. Kasus tertentu mungkin jadi beres dengan itu. Ya. Seperti hipnotis, hipnoterapi dan seterusnya. Kadang-kadang pada masa itu tadi bertahan seminggu, 2 minggu, 3 minggu balik lagi. Nah, itu kan berarti akarnya belum betul-betul ditangani, hanya simptoms di permukaan yang ditangani. Nah itu yang perlu dilihat dari perspektif itu. Sehingga kalau dalam sekilas dugaan saya, ini dugaan karena kan saya cuma dengar cerita sekilas ini ya. Itu berkaitan dengan trauma yang mempengaruhi dalam pola berpikir sebenarnya. Sehingga perlu ada pendekatan untuk memproses itu. Nah namanya proses, perlu waktu untuk mengubah yang pola otomatis tadi, yang setirnya selalu otomatis ke kiri, supaya dia kemudian akhirnya bisa diarahkan kembali. Nah itu perlu waktu di situ. Ya, saya pikir jawaban saya untuk meresponi itu seperti itu. Ya, bisa sembuh, cuma memang ada proses. Ya, ada proses. Oke. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih Kakak Pesuka. Ya. Pertanyaan saya, tadi ada pembahasan otak, tangan dan hati. Yang seringkali bekerja sama hanya pikiran dan tangan. Ya yang saya pernah alami, saya melayani di satu titik yang betul-betul tertekan begitu, banyak masalah. Nah lalu pikiran dan hati saya, pikiran saya itu kadang-kadang mulai kacau. Lalu hati saya tetap netral. Nah pikiran saya berusaha mengembalikan, tetapi saya selalu berkata kok pikiran dan hati saya tidak connect ya. Ada apa sih sebenarnya ini? Dan kadang-kadang itu saya jadi lemas. Ya kadang-kadang jadi lemas dan kadang-kadang saya mau menyerah untuk membawanya tidur supaya itu terlupakan. Nah itu beberapa kali saya alami dalam pelayanan. Jadi apakah ini trauma atau bagaimana? Nanti saya minta dari Kakak Pesuka. Dan yang kedua, saya seperti disampaikan kan bahwa kita laki-laki itu dilarang untuk nangis ya oleh orang tua kita. Nah saya juga begitu dulu, jarang menangis. Tapi ketika saya jadi hamba Tuhan, ketika saya sudah menyembah Tuhan, saya terlalu sensitif. Menikmati hadir Tuhan tuh saya mudah cepat menangis. Itu bukan dibuat-buat seperti itu. Nah saya lihat tadi air mata kan ada macam-macam ininya. Nah kira-kira air mata penyembahan itu seperti apa? Ya itu pertanyaan saya dan saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi, memang itu isu yang umum yang kita jumpai. Karena proses-proses dalam hidup sehingga antara kepala dan hati itu ada jurang. Sehingga pemahaman kita di sini dengan apa yang kita rasa seringkali itu nggak nyambung. Ya,
arahnya berbeda. Yang di kognitif di kepala kita itu arahnya ke kanan, tapi hati kita ke kiri. Nah, ketika terus menerus seperti ada ketegangan di sini antara apa yang di sini, saya mestinya begini, tapi kok dorongannya lebih kuat ke sini gitu ya. Nah, ketegangan antara kognitif dan afektif, antara kepala dan hati ini, itu yang kemudian bisa menimbulkan bukan hanya kelelahan secara mental, secara emosi, karena kan terus tegang di dalam. Ibarat karet itu kalau terus-terusan ditarik terus untuk jangka waktu yang lama, itu kan dia akan mencapai titik jenuh. Yang kemudian nanti efeknya ke fisik juga. Jadi lelah, jadi lemes ya. Jadi nggak bisa konsentrasi, jadi nggak bisa fokus. Itu efeknya bisa sampai ke titik itu. Sehingga memang perlu bukan hanya diurai, tapi kemudian dikenali nih apa yang ada di sini dengan apa yang ada di sini. Karena kan termasuk di situ nilai, value kan, yang mempengaruhi paradigma kita, mempengaruhi perspektif kita, dan itu mempengaruhi rasa afektif kita. Karena kadang apa yang kita tahu di sini itu seperti menghakimi yang di sini. Kepala itu menghakimi hati. Padahal seharusnya mungkin kalau ditaruh pada perspektif yang tepat, ini nggak usah saling menghakimi antara kepala dan hati. Tapi bisa dilihat, oh iya titik masalahnya di sini itu. Sehingga ada, kalau saya bisa pinjam istilah rekonsiliasi, ada rekonsiliasi antara kepala dan hati pada akhirnya. Dengan kata lain ada sinergi di antara keduanya dan bukan terus bertentangan. Secara alamiah kita dengan kejatuhan manusia dalam dosa, dengan sistem yang rusak dalam dunia setelah kejatuhan dalam dosa, antara kepala dan hati itu bukan bersinergi, tapi selalu cenderung bertentangan. Nah, memulihkan jaringan koneksi ini, karena ini selalu nggak ketemu nih jaringannya, sinyalnya nggak pernah ketemu. Ya, bagaimana mempertemukan keduanya itu bagian dari proses di situ. Nah, kira-kira pemicunya apa? Kenapa itu menjadi bagi orang tertentu itu tidak terlalu intens, tapi bagi orang tertentu itu sampai bikin lemas, sampai bikin nggak bisa konsentrasi, sampai efeknya kemana-mana, larinya kemudian akhirnya orang kalau kemudian akhirnya bawaannya ngantuk, pengen tidur, bisa jadi itu sebenarnya stres atau depresi. Karena dengan tidur itu seolah-olah itu bagian dari melarikan diri sebenarnya. Ada orang kalau stres nggak bisa tidur, ada orang kalau stres malah bawaannya pengen tidur terus. Karena itu tanpa sadar itu seperti cara untuk melarikan diri sebenarnya. Sehingga sudah tidur tapi kok bawaannya ngantuk terus. Sudah efeknya ke fisik sebenarnya yang dipengaruhi oleh kondisi ketegangan emosional tadi. Nah, kenapa ini kok seperti antara kepala dan hati ini jurangnya terlalu lebar dan terus-terusan saling menembakkan amunisi? Di situ yang perlu dikenali. Kira-kira ada proses-proses apa? Kalau mau dibilang ada trauma yang memicu bisa jadi, ya. Tapi juga ada aspek perspektif, nilai-nilai yang tertanam selama ini yang menyebabkan ketegangan akhirnya antara kepala dan hati secara terus menerus. Ya. Nah itu. Lalu kemudian kalau pertanyaan yang kedua tadi, air mata yang keluar karena penyembahan gitu ya, karena begitu menikmati hadirat Tuhan, ini kayaknya peneliti ini mereka perlu tambahkan tuh ya, untuk kalau Alkitab bilang kan Tuhan menampung di kirbatnya setiap tetes air mata kita. Kita pinjam dulu Tuhan, kita melihat di mikroskop. Ini kandungan kimiawinya apa nih ya? Ya. Karena bisa jadi itu kan emosi yang keluar adalah perasaan haru, perasaan rasa syukur, perasaan sukacita, ya. Ya kecuali kalau memang habis agak nakal gitu perasaan bersalah, ya, perasaan berdosa ya nyampur semua. Hasilnya nanti itu kira-kira apakah ada neurotransmitter leucin enkefalin atau tidak, itu perlu dicek di situ nantinya. Ya. Tapi intinya itu sendiri kan melegakan sebenarnya. Itu sendiri melegakan. Waktu kita habis menikmati, menangis di hadirat Tuhan itu sendiri melegakan buat kita. Ya, karena ada aspek-aspek fisik itu dan aspek emosional juga sebenarnya. Bisa melepaskan emosi-emosi yang tak terkatakan. Entah itu emosi yang rasa sedih, rasa berat, atau rasa syukur. Yang kadang-kadang dalam pengalaman saya, dalam doa-doa pribadi saya, ketika hati entah itu rasanya begitu berat karena tantangan, atau hati yang begitu meluap dengan ucapan syukur, itu sampai gak bisa ngomong. Tapi air mata udah berderai gitu ya.
Apapun itu, entah karena begitu beratnya tantangan sehingga tidak mampu lagi diekspresikan dengan kata-kata, atau saking sukacita dan bersyukurnya juga tidak mampu diekspresikan dengan kata-kata, yang pasti air matanya kurang lebih kalau relasi dengan Tuhan nampaknya ujungnya itu air mata kelegaan. Seperti itu, ya. Kandungan kimiawinya ya itu perlu dicek nanti ya di laboratorium. Baik, ya silakan. Dulu baru Bu Umi. Ya. Saya bukan menggurui tapi ini pengalaman. Pengalamannya begini bahwa saya hari itu pernah jadi kader KPM namanya apa itu namanya? Ya kader pemberdayaan masyarakat. Nah di situ belajar tentang di mana pola asuh, pola lingkungan dan pola makan, terus memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pertanyaan itu saya tanyakan kepada dokter karena di situ kami ada meeting seperti ini juga. Katanya begini, tidak lain tidak bukan, itu karena susu sapi. Ya, kandungan itu mempengaruhi gen si anak itu. Tapi kalau pola asuhnya diimbangi dengan pola makan itu ASI eksklusif tadi atau ASI selama 1000 hari kehidupan itu yaitu 2 tahun. Dia gendong, dia timang-timang dengan perasaan lembut anak itu akan terjadi seperti kakak Siska katakan tadi ya bahwa anak itu perlu dierat, dipeluk, disayang. Tapi jika anak itu lahir langsung diberi sedot sapi, dot dot sapi ibaratnya dodot yang pakai susu. Terus pola asuhnya tidak seimbang, maka terjadilah seperti hari ini bahwa riset mengatakan terbanyak mulai ada hiperaktif. Himbauan saya, ini sama-sama kita menghimbau diri. Dan juga itu diminta kepada tua agama di kampung saya Pak, agar menghimbaukan umatnya untuk sedini mungkin memperhatikan kaum remaja yang pranikah. Dinasihati agar memperhatikan pola ini gitu. Sehingga nanti gereja kita tidak stres sendiri, tetapi kita belajar bagaimana menasihati seorang ibu ini pas pranikahnya. Itu harus masuk ternyata untuk mengajarkan tentang 3 pola tadi. Makan, asuh, dan lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi. Mungkin demikian tambahan saya. Ya memang benar, karena memang Tuhan mendesain kita kan ya susu sapi untuk anak sapi, susu manusia untuk anak manusia gitu kan ya. Dan khususnya kalau kita bicara mengenai ASI, ya saya tidak tahu ini ibu-ibu yang sudah ikut pengarahan sebelumnya waktu punya anak sudah mendapatkan itu. Sebenarnya waktu seorang ibu menyusui bayinya itu bukan hanya sekedar memberi makan supaya dia kenyang sebenarnya. Tapi penelitian-penelitian riset-riset hari ini menunjukkan bahwa itu sebenarnya ada sebuah komunikasi antara tubuh ibu dengan si bayi. Karena waktu disusui, ya di puting ibu itu dengan pori-porinya itu bukan hanya untuk mengeluarkan air susu saja. Tapi pada saat yang sama air liur dari si bayi itu diserap oleh puting susu ibu dan itu memberi informasi kepada si tubuh si ibu, anak ini butuh apa. Sehingga tubuh ibu akan memproduksi itu yang kemudian nanti waktu dia menyusu itu akan diberikan kepada anak. Jadi tanpa sadar sebenarnya tubuh ibu berkomunikasi dengan bayinya yaitu tadi melalui proses menyusu tadi sehingga kemudian akhirnya kenapa bayi-bayi yang ASI eksklusif itu imun tubuhnya lebih secara umum lebih sehat. Selain faktor itu kedekatan emosional tadi kan pengaruh. Ya. Nah itu sebabnya juga ibu-ibu yang menyusui, oh ya sudah menyusui oke, jangan berhenti di situ saja. Ibu-ibu zaman now itu perlu ada lagi tambahannya. Jangan sambil menyusui tapi anaknya nggak diajak ngobrol, nggak gaze tadi tatapan mata. Yang ada sambil menyusui gitu ya, main HP. Nah, pertama radiasinya, yang kedua koneksi sentuhan dan gaze, tatapan mata, berbagi informasi karena anak akan mendownload informasi mengenai dunia dari tatapan mata ibunya salah satu, dari sentuhan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Di situ. Jadi bukan yang udahlah nyusu-nyusu, mama sibuk bergibah di medsos gitu ya. Itu juga punya efek negatif sebenarnya. Baik koneksi emosional
maupun juga efek-efek tadi dari radiasi-radiasi dari gadget. Ya, dan memang ya disarankan untuk ASI itu lebih baik. Memang kemudian dengan kehidupan modern sekarang ada banyak tantangan. Kenapa misalnya sulit untuk memproduksi ASI, entah itu karena faktor gizi, faktor pola makan, tapi juga ada faktor emosional. Wanita-wanita muda sekarang, ibu-ibu muda itu kenapa jadi khawatir untuk memberi ASI, takut nanti bentuk payudaranya berubah, nanti suami jadi kurang senang. Itu ada aspek emosional yang menyebabkan akhirnya pengaruh ke tubuh. Akhirnya tubuhnya itu dengan sendiri itu sistem hormonnya itu terganggu. Sehingga enggak terhalang memproduksi air susu tadi, ASI tadi. Karena jangan lupa saya sudah jelaskan di awal bahwa pikiran, emosi, mental dan tubuh kita ini semua saling terhubung, gak bisa dikotak-kotakan. Sehingga edukasi itu sebabnya saya bilang perlu ada sekolah minggu untuk setiap kelompok-kelompok ini supaya dapat pemahaman yang khusus ya di situ. Bahkan teknik menyusui itu kan gak lucu, saya yang mengajari gitu ya. Seharusnya dapat edukasi, ada edukasi. Bahkan misalnya juga cara untuk melepaskan itu supaya puting susunya gak rusak, ada tekniknya. Supaya puting susu ibu itu gak rusak. Waktu habis si anak menyusui itu langsung dilepas kayak gitu aja. Memangnya anak sapi gitu dilepas gitu aja gitu kan. Ada tekniknya. Karena yang mau gak mau si bapak juga kan kalau sudah melorot kemana-mana ngaruh juga hubungan suami dan istri. Kita jujur saja ini bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Hal-hal semacam ini yang perlu diedukasi. Ya sekolah minggu itu di sekolah minggu itu khususnya dengan keluargamu dan seterusnya bukan cuma ngomongin Alkitab doang. Tapi panduan-panduan semacam ini akan mempengaruhi relasi mereka dengan Tuhan. Mereka datang di khotbahin bagus, tapi suami istri lagi berantem hanya karena hal begini nggak terpenuhi. Mereka dengan Tuhan juga nggak connect. Sehingga pelayanan kita itu harus holistik. Holistik itu menyeluruh. Hal-hal yang mungkin kita anggap tabu itu harus dibicarakan. Saya kalau memberikan bimbingan konseling pranikah, hal-hal yang dianggap tabu saya akan bicarakan. Supaya pasangan-pasangan ini paham, siap gitu. Sehingga betul-betul akhirnya kalau terkoneksi bersinergi dengan baik, waktu datang ke gereja, mereka menyembah Tuhan itu juga betul-betul plong. Kita berharapkan jemaat kita bertumbuh secara rohani, tapi kalau kita hanya sebagian menanganinya, bagian yang lain kita nggak tangani, ini kan saling terhubung. Sehingga kita mungkin bingung, kok sudah digenjot begini berbagai macam program, tapi kok nggak bertumbuh nih jemaatnya kayak gitu-gitu aja, bantat gitu ya. Kalau bikin kue bantat nggak ngembang gitu ya. Mungkin perlu dicek. Kita sudah kasih baking soda belum? Dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya harus kita sajikan sedapat mungkin. Menyeluruh, ya, seholistik mungkin dalam layanan-layanan. Baik,